Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Fitriani Mama Ica. Teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya, setelah sakit kemarin dan ini tuh udah seminggu lebih pasca Mama Ica dinyatakan negatif dari virus COVID-19. Di sini Mama Ica mulai berkegiatan seperti sedia kala, tapi jujur ya sebenarnya sih masih dalam proses pemulihan juga. Jadi kalau misalnya kayak beres-beres rumah atau ngelakuin pekerjaan harian ibu rumah tangga tuh Mama Ica nggak bisa sekaligus kayak seperti sebelum sakit. Karena jujur kalau misalnya dipaksain untuk ngelakuin itu emang sih kayak kelihatannya tuh sehat gitu ya, tapi besoknya tuh Mama Ica pasti drop, jadi badan tuh jadi lemes lagi gimana. Makanya sekarang tuh Mama Ica belum bisa update kayak kegiatan beres-beres rumah ataupun kegiatan bareng Teteh Ica ya. Jadinya ya bikin kegiatan kayak yang kayak gitu pun ya sedikit-sedikit, kayak kemarin nyuci juga satu putaran dijemur ya udah langsung, abis itu capek rebahan dulu. Makanya di sini ya Mama Ica mau share aja kegiatan Mama Ica budgeting bulan Agustus. Sebenarnya sih dari bulan-bulan sebelumnya tuh nggak pernah nulis di sini ya di buku kayak gitu. Kalau dulu waktu awal nikah, waktu Mama Ica masih kerja sih Mama Ica selalu catat karena kan punya penghasilan tetap setiap bulannya. Cuman karena semenjak udah nggak kerja, terus penghasilan suami tuh dulu nggak pernah punya penghasilan tetap gitu loh teman-teman. Bukan nggak pernah, jadi apa ya, ya istilahnya dulu tuh dari penghasilan tetap itu terbantunya dari penghasilan sampingan gitu. Karena dulu Mama Ica pernah jualan, jadinya tuh jarang dicatat di sini, paling kayak pemasukan harian gitu. Nah, berhubung setelah suami jadi pengacara, terus udah kerja juga di kantor BPBD, sebenarnya kerja dulu di kantor BPBD sih, dan udah punya penghasilan tetap setiap bulan, terus ditambah yang dari hasil usaha suami kerja sebagai pengacara juga udah alhamdulillah hasilnya. Makanya kondisi keuangan di keluarga Mama Ica tuh alhamdulillah udah mulai stabil ya teman-teman. Makanya memutuskan untuk bismillah mulai dicatat lagi untuk pengeluaran setiap bulannya, dari pemasukan, dari pengeluaran jenis-jenisnya juga. Ini Mama Ica mau catat karena pengen berusaha untuk yang kayak kemarin itu kan sakit, pas lagi sakit itu ternyata butuh banget yang kayak simpanan uang gitu kan, yang benar-benar bisa dipakai. Makanya di sini memutuskan untuk nyatet lagi. Mama Ica sebenarnya suka ada sih simpanan kayak gitu, tapi nggak banyak. Paling kalau misalnya simpanan yang lain itu kemarin tuh suami sempat nyimpen kayak di logam mulia gitu, dan itu tuh ternyata beda banget sama kalau misalnya simpanan berupa uang ya teman-teman. Karena kalau misalnya simpanan yang dari logam mulia atau emas itu kan kalau kita butuh kita mesti jual dulu ya. Kalau misalnya uang kan enak tinggal kita pakai aja. Jadi tuh agak ribet kalau nyimpen di logam mulia. Bukannya gak boleh nyimpen untuk di logam mulia, tapi alangkah lebih baiknya kalau teman-teman udah punya simpanan yang istilahnya bisa dipakai dalam jumlah uang yang udah cukup gitu, bisa untuk mulai nyimpen di dalam bentuk logam mulia gitu. Nah, di sini ini Mama Ica udah selesai nyatat semua pengeluarannya, dari mulai pengeluaran tetap, pengeluaran tidak tetap, ini udah selesai ditulis. Kenapa dibagi dua kategori kayak gitu? Itu karena pengeluaran itu kan pasti yang ada yang tetap dan tidak tetap ya, makanya di sini dibagi dua. Terus di sini di halaman selanjutnya juga Mama Ica mau catat pengeluaran harian. Sebenarnya dulu sering dicatat teman-teman pengeluaran harian itu, tapi dicatatnya tuh ya di handphone, nggak pernah di buku kayak gini. Jadi aplikasi yang di handphone itu enak. Kalau udah setiap bulan beres tuh nanti ada laporan dan kita bisa bikin dalam folder PDF ya namanya tuh. Jadi nanti bisa di print, kita bisa evaluasi ulang. Cuman karena ini nyatet langsung di buku, jadi lebih enak kayaknya untuk pengeluaran harian kita catat di buku juga biar bisa lebih enak gitu ya. Dan mohon maaf banget apabila di video ini tuh banyak kekurangan, karena ini kan Mama Ica baru memulai ya teman-teman. Jadi ya mohon maaf banget kalau misalnya masih banyak kekurangan. Dan untuk teman-teman gimana nih untuk nyatat pengeluaran
anggaran rumah tangga tiap bulannya biasanya dicatat di mana, di handphone atau di buku. Kalau Mama Ica ternyata ya bismillah ya, ngelihat dari pengalaman orang-orang yang udah menjalankan ternyata katanya lebih efektif di buku, makanya memulai lagi untuk nyatet di buku. Dan ini setelah selesai Mama Ica mau kasih tanda untuk jumlah total pengeluaran, jumlah income itu Mama Ica pakai stabilo warna pink biar ada perbedaan kayak gitu. Dan untuk yang dana yang sudah terpakai itu Mama Ica arsir pakai stabilo yang warna kuning biar ketahuan kan ya, oh berarti pengeluaran yang ini udah kita alokasikan udah kita pakai gitu ya, untuk sesuai kebutuhan yang udah kita catat. Nah di sini ternyata setelah Mama Ica bikin kayak gini baru sadar ya, ternyata alangkah lebih baiknya kalau kolomnya tuh ditambah satu lagi untuk yang kayak budget yang sudah kita tetapkan sama ada aktualnya tuh terpakainya berapa gitu loh, biar lebih enak. Dan insya Allah lah ya bulan depan mungkin bisa dikoreksi, bisa lebih baik lagi dalam menulis catatan keuangan ini. Dan di sini juga ternyata Mama Ica baru inget kalau Mama Ica tuh baru beli masker ya teman-teman, karena kan jujur ya stok masker biasanya emang ada tapi jarang punya stok masker yang hijab, jadi belinya tuh stok masker yang biasa terus ya gitu pakai konektor gitu, tapi ternyata kurang nyaman, kadang kan suka lepas atau gimana, kalau langsung yang hijab kan enak. Dan di sini juga Mama Ica bikin kayak tabungan untuk kurban dan tabungan Idul Fitri, karena suami statusnya masih karyawan kontrak di BPBD, jadi setiap lebaran tuh suami nggak dapet THR teman-teman. Makanya di sini Mama Ica berusaha untuk menyisihkan uang untuk nanti di lebaran tahun depan. Dan ini setelah selesai teman-teman bisa masukin ke amplop kayak gini. Dan dulu tuh Mama Ica pernah pakai metode amplop kayak gini tapi ternyata kurang efektif. Akhirnya Mama Ica beli dompet disiplin kayak gini, dan ternyata ini harganya murah banget, cuma 14 ribuan, tapi kita dapat barang yang lumayan bagus menurut Mama Ica. Jadi dengan harga yang cuma 14 ribu itu, ini kualitas plastiknya ternyata nggak gampang robek. Padahal sebelumnya Mama Ica pernah beli dompet kartu dari bahan yang sama kayak gini, tapi harganya lebih mahal ya yang dompet kartu. Begitu dimasukin kartunya tuh, si plastik yang beningnya itu tuh gampang pada robek teman-teman, langsung pada robek semua, dan robeknya tuh bukan sedikit tapi langsung bablas gitu robek, akhirnya nggak bisa dimasukin kartu. Sedangkan yang ini ternyata bagus banget, jadi bener-bener kita ngerasanya tuh oh jadi ya bagus gitu kan, bisa terpakai dengan semestinya. Dan pokoknya worth it banget kalau teman-teman pengen beli. Ini tuh harganya murah tapi kualitasnya nggak murahan. Nah di sini Mama Ica lagi masukin uang ke dompetnya, ini sesuai dengan yang sudah dituliskan di dompetnya. Jadi di sini tuh Mama Ica tempelin stiker kayak misalnya untuk belanja bulanan berapa, ditulis di situ nominalnya, nanti kita tinggal masukin. Dan ini tuh ternyata menyenangkan banget ya masukin uang ke sini. Jadi kita lebih happy gitu kelihatan, jadi lebih enak banget. Jujur daripada metode amplop, Mama Ica lebih menyarankan pakai yang kayak gini. Untuk metode amplop tuh karena kan apalagi kita yang udah berumah tangga ya, jenis pengeluarannya tuh jadi banyak kan, apalagi yang udah punya anak. Jadi kalau misalnya metode amplop, masa kita mau ngumpulin amplop banyak gitu, terus giliran ini kan agak bingung juga. Kalau ini kan enak ya, ringkas, dari satu dompet bisa masuk semua jenis pengeluaran. Apalagi ini tuh si dompetnya tuh tempat naruh uangnya bolak-balik teman-teman, bukan satu ini gitu ya, jadi banyak buat naruh-naruhnya. Dan di sini juga Mama Ica ada yang bolak-balik Mama Ica taruh, karena kan udah nggak muat ya, makanya dibikin di yang sebaliknya tuh. Ini udah hampir selesai masukin uangnya, jadi ya alhamdulillah tuh udah beres kan. Tuh bisa teman-teman lihat ada yang bolak-balik karena emang nggak cukup si plastiknya, akhirnya ya udah naruh di yang sebaliknya, karena itu ada tambahan biaya pengeluaran tidak tetap yang nambah, jadinya tuh ya lebih banyak pengeluarannya. Dan di sini juga nulis lagi pengeluaran apa aja sih di hari itu. Dan di sini Mama Ica mau coba evaluasi yang pengeluaran tetap. Di sini yang pertama BPJS Kesehatan, karena suami kontrak jadi BPJS Kesehatannya kita bayar mandiri ya teman-teman. Terus ada SPP sekolah, SPP ngaji, pulsa listrik, bensin motor. Untuk SPP ngaji sebenarnya nggak segitu, jujur ya, kok
zaman sekarang SPP ngaji tuh istilahnya murah banget gitu, makanya Mama Ica suka dikasih tahu sama Nenek Ica jangan nyepelein guru ngaji, dan Mama Ica ngasihnya segitu. Terus di sini ada pengeluaran tidak tetap di mana ada sedekah. Mungkin teman-teman bingung ya, kok sedekah masuknya ke pengeluaran tidak tetap, karena semakin banyak rezeki yang kita dapat, harusnya kita bisa lebih dari yang kita sedekahin gitu kan. Karena sebenarnya kan kalau sedekah itu minimal 2,5% ya, tapi alangkah lebih baiknya kita bisa lebih dari 2,5%. Terus untuk pengeluaran minggu ke-1 sampai minggu ke-4 itu juga ada 2 minggu yang nominalnya tuh beda, karena itu Mama Ica lebihkan untuk Mama Ica beli kelapa muda untuk selama pemulihan pasca sakitnya Mama Ica. Terus di sini juga ada pengeluaran tambahannya, itu susu Ensure. Susu Ensure itu selama Mama Ica sakit, Mama Ica rutin banget minum susu itu, dan alhamdulillah emang benar-benar kerasa efeknya. Makanya di masa pemulihan pun Mama Ica ada budget tambahan untuk beli susu Ensure. Dan ini untuk income itu sebenarnya dari hasil gaji dan hasil usahanya suami sebagai pengacara ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman tahu lah ya, kalau misalnya karyawan kontrak itu gajinya nggak bakalan sama kayak PNS, makanya untuk pengeluaran itu ya ditambahnya dari hasil usahanya suami sebagai pengacara. Dan untuk pengeluaran suami kayak bensin mobil, jajan, pulsa dan lain-lain itu nggak Mama Ica catat di sini, karena itu suami yang urus dari hasil usahanya suami sebagai pengacara ya. Jadi kalau misalnya kebutuhan dia udah semuanya terpenuhi, biasanya kalau misalnya suami dapat honor dari dia sebagai pengacara, dia kasih semuanya ke Mama Ica. Dan di sini juga ada quotes yang Mama Ica tulis, dimana hidup sederhana tanpa hutang jauh lebih tenang dibandingkan hidup terlihat kaya namun dari hasil berhutang. Jadi teman-teman please jangan maksain diri untuk kayak gaya hidup kita terlihat wah, padahal ya kita dari hasil berhutang, jangan ya. Terus usahakan sedekah itu tidak akan membuatmu jatuh miskin, namun justru membuatmu kaya dan rezekimu semakin berkah. Itu benar banget loh teman-teman. Makanya Mama Ica selalu bilang ke suami, dimana kita dapat income yang lebih ya usahakan kita sedekah lebih banyak. Jadinya ya Mama Ica juga di situ kan tadi teman-teman bisa lihat ya, sedekahnya Mama Ica itu tiap bulan beda-beda karena ya itu ngelihat dari situ. Terus di sini juga ada riba. Jujur Mama Ica juga pernah ya terjerat riba, makanya nggak mau lagi terjerat ke sana. Dan ini ada kolom-kolom di mana ada tantangan menabung sistem kalender, terus ada tabungan Idul Fitri, tabungan kurban, terus tabungan wisuda bimbam, dan tabungan masuk SD-nya Teteh Ica. Ada 2 kolom yang belum Mama Ica tulis karena Mama Ica tuh belum tahu ya berapa gitu ya anggaran untuk kayak wisuda, untuk masuk SD. Sebenarnya udah nanya-nanya juga, cuman ya alangkah lebih baiknya kita jangan dipas ya untuk dana yang kayak gitu, lebih baik dilebihkan. Kan kalau lebih kita enak ya, kalaupun misalnya ada sisanya bisa kita simpan untuk ke yang lain. Dan sekian aja video dari Mama Ica kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari videonya Mama Ica. Pokoknya lebih dan kurangnya Mama Ica mohon maaf banget ya teman-teman. Di sini sama sekali nggak ada maksud ria ataupun pamer. Dan sekian aja video Mama Ica. Insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum.